Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwah sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran pada pembahasan yaitu pelajaran usul fikih yang insyaallah taala akan membahas mengenai zahir wal muawwal atau zahir dan ta'wil, kemudian mengenai an-nasakh wa anwa'uhu, nasakh dan jenis-jenisnya, pembagian-pembagiannya. Ikhwan sekalian, sebelum kita mulai ya, ana ngasih tanbih pada antum bahwasanya mungkin yang kita pelajarin malam ini termasuk pelajaran yang akan sedikit kontroversi ya bagi sebagian orang, yang ana harapkan adanya perbedaan dalam buku ini dari benak antum, apa yang anda pelajari dan apa yang antum hafati dari pelajaran sebelumnya menjadi wawasan, kemudian menjadi perbandingan dan menjadi sesuatu ibrah ke depannya. Insyaallah akan anda jelaskan kurang lebih beberapa hal agar ke depannya atau agar kita belajar hari ini lebih kondusif dan tidak menimbulkan keributan ya, keributan. Jadi insyaallah anda berusaha adil dalam pembelajaran hari ini. Baik. Sebentar. Ya, kita masuk ke Al-Faslus Sabi, pasal ke-7, fi dzahir wal muawwal, pada sesuatu zahir dan sesuatu yang ditakwil. Baik. Ada yang mau membaca kitabnya? Mungkin dipersilakan. Ada yang mau coba membaca? Ustaz Zulham mau baca? Ustaz Zulham dipersilakan. Ustaz Zulham mau coba baca Pak Ustaz Zulham? Afwan Ustaz, ana mustami. Baik, barakallahu fiik. Ada yang mau coba baca? Baik, kalau emang nggak ada, ana yang baca. Nah, harap hari ini pertemuan kita seru-seruan ya, bukan sesuatu yang menambahkan keburukan ke depannya. Insyaallah ta'ala. Takutnya salah ngomong dan lainnya, ini karena perkaranya termasuk perkara yang sering menjadi biang keributan di masyarakat. Barakallahu fikum. Baik,
Qala al-muallifu rahimahullahu taala, qala al-muallifu hafizahullahu taala, kata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, Syekh Hasan Muhammad Hasan Al-Hitu, Hasan Hitu, beliau masih hidup ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan dosa masyayikh kita dan dosa kedua orang tua kita dan membuat kita bertemu di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Berkata penulis, Al-Faslus Sabi fi Dzahiri wal Mu'awwal. Fasal ke-7 pada pembahasan zahir dan mu'awwal. Az-zahir huwa alladzi dalla 'ala al-ma'na alladzi wudi'a lahu dalalatan dhanniyatan mahtimali ghairihi. Zahir itu dikatakan oleh penulis sesuatu yang menunjukkan pada suatu makna tertentu yang dia dibuat padanya ada sesuatu petunjuk yang secara dhonni, yang tidak pasti, ma'ahtimali ghairihi, dengan ada indikasi atau kemungkinan-kemungkinan makna selain apa yang tampak di awalnya. Jadi secara ringkas ya, zahir itu ialah sesuatu makna yang kita lihat pertama kali ketika melihat suatu lafaz, sesuatu perbuatan, sesuatu hal yang kita pahami pertama kali, itu dinamakan zahir. Dinamakan zahir. Baik. Saya misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bai', yaitu jual beli, dan mengharamkan riba. Secara zahir Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jual beli. Dan secara zahir juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis riba. Akan tetapi hakikatnya nggak seperti itu. Ada beberapa jual beli yang Allah haramkan, ada beberapa riba yang Allah bolehkan. Ada beberapa riba yang Allah bolehkan. Nah, dari hal seperti itu kita dapat bedakan yang zahir itu adalah pemahaman awal dari suatu lafaz. Dengan ada ihtimal, ada indikasi atau kemungkinan pemahaman yang lain. Tapi makna awal yang kita dapat pahami itu dinamakan zahir. Dinamakan zahir. Waqad qaddamna al-farqa bainahu wa bainan nas wal mujmal awal kitab. Sudah kita jelasin tuh dari awal perbedaannya dan antara zahir, nas dan mujmal. Pada awal kitab ya, di awal kita pernah dibahas bahwasanya apa perbedaan zahir, nas sama mujmal. Jelas, nas itu adalah lafaz yang enggak ada padanya ihtimal makna, enggak ada makna ganda yang terdapat pada lafaz itu. Satu kata itu, satu lafaz itu, satu perbuatan itu enggak ada ihtimal, enggak ada kemungkinan makna ganda. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Semua orang yang melihat ayat ini pasti sepakat maknanya Allah itu satu. Enggak ada memahami selain makna itu. Akan tetapi ketika ada sesuatu lafaz yang maknanya ganda dan salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya, maka dinamakan zahir. Wa qad ajma'al ulama'u al-ummati ala annahu yajibu al-amalu bizahiri fima huwa zahirun fihi wa huwa aghlabul kalam. Para ulama telah sepakat, yaitu ulama ulamanya orang-orang Islam, telah sepakat bahwasanya diwajibkan untuk beramal dengan sesuatu yang zahir. Maksudnya apa? Kita diwajibkan beramal dengan sesuatu yang rojih, yaitu rojih yang tampak benar. Kemudian zahir dengan sesuatu dalil,
Selama apa yang zahir itu ya bisa diamalkan. Wa huwa aghlabul kalam. Dan itu kebanyakan perkataan emang kayak gitu. Kita harus beramal dengan apa yang tampak langsung. Misalnya, seseorang orang tua mengatakan kepada kita, fulan, makanlah. Maka yang kita pahami adalah zahirnya adalah suruh makan beneran. Walaupun ada kadang perkataan orang tua mengatakan, fulan makanlah, itu maksudnya adalah suatu penghinaan. Bisa juga. Atau suatu ancaman juga bisa. Tapi zahirnya awal adalah perintah yang menunjukkan untuk dikerjakannya suatu perbuatan. Itu juga. Jadi wajib bagi kita beramal dengan zahir. Apa yang tampak di awal dari sesuatu lafaz atau perbuatan ataupun yang lainnya. Selama kita belum dapat dalil-dalil yang menunjukkan berpalingnya dari makna zahir. Kemudian dikatakan di sini wa ammal muawwil. Di sini muawwil ya awal ya. Karena penulis hafizallahu taala akan membahas dari sisi apa muawwil, kemudian apa ta'wil, kemudian apa al-muawwal. Wa ammal muawwil fa huwa mutawaqqifun ala ma'rifati ta'wil. Muawwil yaitu orang yang mentakwil adalah seseorang yang dia berusaha lah kita bilang untuk mencari maksud untuk mencari sesuatu takwil atau palingnya sebuah dalil. Wa ta'wil huwa hamlul lafzi adz-dzahiri 'alal ma'nal muhtamil al-marjuhi bidalilin. Yaitu ta'wil itu apa? Membawa lafaz yang tampaknya zahir kepada makna yang indikasinya bersifat marjuh. Sebenarnya secara pandangan mata itu enggak kuat, tapi dengan suatu dalil. Dengan suatu dalil. Sebentar ya. Jadi takwil itu adalah kegiatan ya, membawa lafaz yang awalnya maknanya dohir yang tampak di awal langsung pemahaman itu, kemudian dibawa ke makna yang sebenarnya enggak makna awal, tapi harus dengan dalil, dengan bidalilin. Kemudian bawah lagi ya. Kemudian dikatakan sini wal muawwal, dan sesuatu yang ditakwil wal lafdzul ladzi humila ala ghairi zahiri li wujudid dalil. Dan dikatakan muawwal, sesuatu yang ditakwil adalah lafaz yang dibawa ke maknanya selain zahirnya. Yaitu zahir tadi apa? Makna yang pertama kali kita pahami ketika melihat hal itu li wujudid dalil. Dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil. Baik. Dalilnya apa saja? Disebutkan oleh para ulama di antara dalil-dalil yang bisa menjadikan sesuatu itu bisa ditakwil, di antaranya adalah nas. Nas itu langsung dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Tuh. Yang kedua adalah ijma'. Yang ketiga adalah al-qawaid al-usuliyah bil Islam. Kemudian yang keempat al-maqasidu asy-syar'iyyah. Kemudian setelah itu ada juga namanya adat. Di sini adat ya bisa banyak ya. Bisa adat dalam kejadian, yaitu adatul fa'il. Kemudian ada adat dalam sesuatu peristiwa. Jadi harus bisa dilihat. Kadang perkataan itu secara zahir bagi kita adalah berbeda dengan apa yang terjadi pada zamannya. Tuh. Misalnya di kalangan Hanafiyah ya, di kalangan Hanafiyah kata aula mastumun nisa, yaitu menyentuh wanita, itu secara zahir ialah sentuhan beneran. Secara zahir sentuhan beneran. Tapi menurut Hanafiyah itu aula mastumun nisa
maksudnya adalah jima, yaitu berhubungan suami istri. Di antara dalilnya Hanafiyah, beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya di situ syariat, yaitu nas dalam Al-Quran, menggunakan kata aula mastumun nisa sebagai bentuk kinayah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebanyakan lafaz Quran menggunakan kata lames menunjukkan maksudnya adalah jima. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah, kalau tidak salah Malikiyah ya, berpendapat bahwasanya itu dibawa ke zahirnya selama tidak ada nas yang jelas yang menunjukkan bahwasanya maknanya selain itu, walaupun kebanyakan dalil-dalil dalam Al-Quran menggunakan kata alames bermaksud yaitu berhubungan intim suami istri. Itu dari adat fa'il atau adat dari maf'ulnya. Adat ya. Karena di antara muqasid, yaitu sesuatu yang dapat mentaksis adalah ada. Kemudian di antara juga dalil yang dapat mengelingkan makna zahir ke ta'wil, yaitu tadi maqasid sudah, kemudian qiyas. Qiyas kemudian adalah kesepakatan akal. Kesepakatan akal juga di antara dalil yang dapat memalingkan makna zahir dari sebuah hal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa dzalika kama warada fil haditsil qudsi, sebagaimana telah terdapat dalam hadis qudsi. Di ini Syekh memberikan contoh mengenai ta'wil dan zahir pada hadis qudsi. Ya abdi, maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, tapi tidak ada yang mengunjungiku. Qala al-abdu, maka berkata si hamba ini, kaifa tamradu wa anta rabbul izzah. Gimana kamu bisa sakit, wahai Allah? Kamu itu adalah Tuhan yang agung. Faqala maridu abdi fulan falan ta'udhu. Sehambaku fulan itu sakit dan kamu enggak mengunjunginya. Walau uttahu lawajadtani indahu. Seandainya kalau kamu mengunjunginya, lawajadtani indahu, kamu akan mendapati diriku, yaitu Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Di sini hadis adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu sebagaimana kita telah pelajari bahwasanya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, faqauluhu ta'ala, dan berkataan Allah Subhanahu wa taala maridtu yadullu ala annahu yamrad. Perkataan Allah Subhanahu wa taala aku sakit menunjukkan bahwasanya dia sedang sakit. Nah, illa anna hadza muhalun fi haqqillah. Bahwasanya hal ini termasuk sesuatu yang mustahil pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu sifatu naqsin, dikarenakan hal itu adalah sifat yang bentuknya kekurangan. Walidzalika tasa'alal abdu, dikarenakan itu bertanya-tanya hamba itu, kaifa tamradu wa anta rabbul izzah. Bagaimana kamu bisa sakit ya Allah sedangkan kamu adalah Rabb yang mulia. Fa'allamahu syari' ta'wila hadzal zahir. Maka syari', yaitu syariat, mengajarkan kepada kita mengenai ta'wil dari zahir ini. Zahirnya dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala itu sakit. Seandainya nggak ditanya hamba ini mengenai maksud dari perkataan Allah ini, maka dipahami di awal bahwasanya Allah mempunyai sifat sakit. Itu zahirnya. Akan tetapi setelah itu si hamba ini bertanya kepada Allah bahwasanya bagaimana kamu bisa sakit sedangkan kamu itu Tuhan.
Maka Allah mengatakan bahwasanya yang sakit itu adalah hambaku. Hambaku. Dikarenakan itu bertanya seorang hamba itu, bagaimana kamu bisa sakit? Fa'allamahu syari' ta'wila hadzal dhahir. Syariat telah mengajarkan mengenai takwil yang lafaznya dhahir ini. Wa annal murada maradu abdihi. Maka maksud dari sakit di sini apa? Sakitnya seorang hamba. Wa nusibal maradu ilaihi litashrifi abdihi al-mu'min. Dan dinasabkan atau dinisbahkan kata sakit ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan hambanya yang seorang mukmin. Wali itharati imamil mu'min bi akhil mu'min, dan sebagai bentuk kita bilang motivasi lah agar pedulinya seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin yang lainnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kata sakit kepada dirinya sebagai bentuk keutamaan seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang mukmin. La siyama inna marad fayauduhu. Ya begitulah, kalau dia sakit maka dikunjungi. Nah, di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh kepada kita, yaitu syariat mengajarkan kita kebolehan untuk mentakwil. Walaupun, tapi kita akan bahas insyaallah, walaupun tidak setiap takwil itu dibenarkan oleh syariat. Tapi di sini ulama sebenarnya bersepakat bahwasanya takwil itu boleh dalam syariat. Mau dalam akidah ataupun dalam hukum. Dalam akidah maupun dalam hukum. Akan tetapi ada ya salah satu ulama, Imamul Haramain, wallahu taala alam, saya dapat riwayatnya dalam kitabnya Zakaria Badruddin Zarkashi dalam kitabnya Al-Masami', yaitu syarah Jam'ul Jawami'. Beliau mengatakan bahwasanya di antara ulama yang mengharamkan takwil secara umum adalah Imamul Haramain pada akhir hayatnya. Beliau mengharamkan takwil secara umum. Ini dibantah oleh beliau, walaupun benar itu mungkin ada ihtimal lain, kemungkinan lain. Tuh, wallahu taala. Tapi pendapat beliau tertolak ya. Tolak. Wa ala hadza yuqal, dan atas ini juga dikatakan kaifa yujadullah indal marid. Bagaimana bisa didapati Allah itu di sisi seorang yang sakit? Nah, ini juga ditakwil. Yaitu gimana mungkin Allah itu didapati di sisi seorang yang sakit? Hal yakunullah indahu fil mustasfa awil bait au ghairihima minal amakin. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu berada di rumah sakit atau di rumah orang yang sakit, atau selain dua itu dari tempat-tempat yang lain? Wa hal huwa inda kulli marid? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu berada pada setiap orang yang sakit, maksudnya berada di sisi orang yang sakit? Nah, hal-hal kayak gini menjadikan kita bertanya-tanya. Wal jawab annahu kama awwala lanallahu ta'ala asyaqqal awal wa wal marad fa'allamana kaifiyatat ta'wil as-sahih. Sebagaimana di awal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakwil untuk kita bagian pertama, yaitu bagian sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana mentakwil yang sahih. Fa innana nu'awil asyaqqatsani wa naqul, dan kita mentakwil bagian kedua dengan mengatakan la wajadtani indahu ay la wajadta rahmati. Maksud kata indahu di sini adalah rahmati. Dan ini enggak ada diingkari ya. Enggak ada diingkari oleh para ulama dengan takwil ini. Jadi ada takwil-takwil itu yang disepakati, ada takwil-takwil yang tidak disepakati.
Baik. Kemudian buat dalil ala wujubi hadzal ta'wil huwa huwa istihalatu ihtiwa'il mustasfa au ghairihima 'ala Allah. Yaitu dalil yang menunjukkan wajibnya takwil dalam hadis ini yaitu ketidakmungkinan yaitu rumah sakit itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berada di rumah sakit, mustahil. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu dapat diliputi dari segala sesuatu, nggak bisa. Allah tuh meliputi, bukan diliputi. Diliputi. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Nah, baik. Insyaallah nanti kita bahas beberapa hal yang mungkin teman-teman sekalian ada yang tidak setuju. Insyaallah kita bahas, tapi kita baca dulu matanya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya nih perkataan tambahan dari penulis wa jaa rabbuk. Ini dalam surah Al-Fajr. Faqad hamalahu al-ulama'u ala maji'i amrillah. Para ulama, yaitu beberapa ulama, membawa maknanya ke makna takwil yang awalnya waja'a rabbuk, yaitu Tuhan kalian datang. Sebagian ulama ada yang membawa maknanya yaitu yang datang adalah sesuatu hal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allahnya. Alasan apa ulama ini mengatakan itu? Listihalati ma'nal maji'il hakiki, yaitu bagi beliau kemustahilan adanya makna hakikat dibawa pada ayat ini. Wa huwa khulun makanun minallahi ta'ala fastighalu akhar bihi 'ala Allah. Dan kosongnya tempat dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuknya Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang lain. Ini diantara contoh yang dibawa oleh Syekh Hasan itu yang termasuk kontroversi di beberapa kalangan. Insyaallah nanti kita bahas kembali karena beberapa contoh beliau bawa, insyaallah kita bahas di akhir. Wa dalilu hadza ta'wil qauluhu ta'ala. Dalil mengenai ta'wil ini kata beliau adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan perkataan fi'il atayati, yaitu yang berhubungan dengan Allah dengan kata amr. Jadi ta'wilnya ke arah ke sini. Karena yang datang itu bukan Allahnya tapi perkara. Wa nadhirun hadza katsirun fi kitabillah. Yang semisal seperti ini nih banyak di Al-Qur'an dan wa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita bahas ya. Aqsamut ta'wil. Pembagian tentang ta'wil. Yang qasimut ta'wilu min haitsu sihha wal fasad ila salatati aqsam. Ta'wil itu terbagi dari sisi sah dan tidak sahnya pada 3 pembagian. Yang pertama at-ta'wilus shahih, ta'wil yang sahih. Yaitu huwa ta'wilul ladzi yusaru ilaihi bidalilin sahihin. Yaitu ta'wil yang dia dipalingin dengan dalil yang benar. Dengan dalil yang benar. Sebagaimana saya sebutkan tadi, dalil yang benar itu diantaranya apa? Nas, ijma, yaitu kaidah usuliyah al-ammah fil Islam, kemudian maqasidus syar'iyyah, kemudian adah, kemudian umumul balwa juga bisa ya, kemudian qiyas, kemudian ittifaqul uqala, kesepakatan orang-orang yang berakal. Itu juga bisa dijadikan dalil sahih yang memalingkan dari makna zahir ke ta'wil. Minal aqli awin naqli kama qaddamna.
Bagaimana telah kita lewati. Di antara contohnya ta'wil yang sahih itu firman Allah Subhanahu wa taala, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka merupakan hari pertemuan mereka pada hari ini. Di kitab sisir kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nisyan, yaitu lupa, yaitu fal yauma nansahum. Kami hari ini melupakan mereka. Yang saya tanya kepada antum sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat lupa atau tidak? Tidak. Allah, ada yang bilang Allah punya sifat lupa? Tidak. 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 Bagi seseorang yang mengatakan Allah punya sifat lupa, insya Allah pada detik itu juga dia bisa dijadikan kafir. Allah tidak punya sifat lupa. Walaupun di sini Allah mengatakan fal yauma nansahum, kami hari ini melupakannya. Tapi kata lupa di sini tidak dibawa ke makna zahir. Akan tetapi ke makna apa? Ke makna yang marjuh, yang enggak kuat di awal. Yaitu apa dikatakan oleh ulama? Ada dua makna sebenarnya dari kata nasiya yansan. Yang pertama adalah ghaflah, yaitu lalai. Itu mustahil bagi Allah lalai. Yang kedua ada apa? At-tark, yaitu meninggalkan. Maka para ulama bersepakat. Nah, nih, bersepakat bahwasanya maksud kata nansahum di sini adalah natruk, yaitu tarokna, kami meninggalkannya. Kami meninggalkannya, kami tidak memperdulikannya. Tidak memperdulikannya. Di sini para ulama bersepakat takwil dari sebuah ayat. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, contohnya lain ya. Tapi kita masuk ke fasid dulu, fasid. Kemudian yang kedua at-ta'wil fasid. Ta'wil yang fasid. Di sini penulis membagi 3 ya. Tapi di sini yang kedua ta'wil fasid wa huwa alladhi yusaru ilaihi bima yadhunnuhul mu'awwil bi'tiqadihi dalilan wa huwa laisa kadzalik fil waqi'. Sesuatu yang dipalingkan maknanya yang dianggap oleh orang yang mentakwil ini sebuah takwil dengan kepercayaannya, yaitu seperti sebuah dalil yang sebenarnya bukan dalil pada kenyataannya. Ta'wilat ashabil firaq ad-dhallah. Sebagaimana takwil dari kita bilang sekte sesat yang ada. Sekte sesat yang ada. Baik. Nah, bedanya ta'wil fasid sama batil ini diantaranya ya. Fasid ini masih bisa kita bilang makna zahirnya dipakai. Tapi makna zahirnya ini dibuatnya sebenarnya nggak cocok pada tempatnya. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala man kana fi hadhihi dunya, man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. A'ma artinya apa? A'ma artinya apa? Buta, Ustaz. Buta. Allah mengatakan, barang siapa di dunia buta, maka di akhirat buta. Anda tanya sama antum. Kata buta di dunia dimaksud apa? Nggak bisa melihat kan? Tapi mungkinkah orang yang buta di dunia beneran buta di akhirat? Dengan kata zahir buta beneran. Apakah benar? Tidak. Nggak ada yang memahami seperti itu kalangan umat muslim. Tapi ada aja orang yang memalingkan hal-hal kayak gitu untuk mempermainkan syariat. Dikatakannya, ini syariat Islam nggak adil. Kenapa nggak adil? Ini orang buta di dunia, dibilang buta lagi di akhirat. Apa perbedaannya hidup dunia sama akhirat? Wah, walaupun dipakainya adalah zahir, bukan berarti adalah sesuatu yang dibenarkan. Zahirnya kata a'ma itu adalah buta, yaitu buta penglihatan. Tapi tidak dipahami oleh para ulama
yaitu buta beneran. Akan tetapi apa? Yaitu kesesatan di dunia, maksudnya. Kesesatan di dunia. Itu dia di antara takwil fasid. Takwil fasid. Di antara takwil fasid juga, yaitu saya bilang sebagaimana firman-firman Allah yang banyak mengenai tentang sifat. Tentang sifat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah Maha Penglihat, Allah mempunyai sifat kalam dan lainnya. Di kalangan kita bilang musyabbihah, kita bilang ya, musyabbihah itu ada menyamakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar sebagaimana pendengaran makhluk. Karena Allah Subhanahu mengatakan Allah mendengar doang, habis. Tapi ditambahkannya dengan takwil tambahan, yaitu Allah mendengar sebagaimana pendengaran makhluk, yaitu dengan kuping, yaitu dengan ada lubang telinganya. Nah, hal-hal seperti itu walaupun secara bahasa dibenarkan, yaitu secara bahasa kata sama itu, yaitu pendengaran, itu memang berasal dari telinga. Dari telinga. Akan tetapi tidak mengharuskan itu diletakkan pada semua hal sampai ke zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hanya cuma mengatakan Allah mendengar, ya mendengar doang, habis. Kita nggak ada memakai lawazim atau kita bilang sesuatu yang keharusan. Kalau mendengar pasti ada telinga. Kalau ada telinga pasti ada lubang. Kalau ada lubang pasti ada gendang telinga. Enggak. Kita cuma sampai Allah mendengar, selesai. Tidak ada lawazim tambahannya. Yang lawazim tambahannya itu yang dilakukan oleh musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu takwil mereka, takwil batil. Yang buruk dan sesat. Itu diantara. Walaupun secara zahir itu bisa dipakai. Tapi untuk zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa. Kemudian bagian ketiga, at-ta'wil batil. Yaitu al-mardud, yaitu ta'wil yang batil, yang salah dan tertolak. Huwa alladzi yusaru ilahi bila dalilin. Bal bil tahkum. Yaitu ta'wil yang dipalingkan maknanya tanpa dalil. Enggak dari bahasa, enggak juga dari akal yang disepakatin. Bal bil tahkum, dengan kita bilang enak-enaknya sendiri lah, kita bilang tahkum itu. Dengan penghukuman pribadi, kita bilang. Main hakim sendiri gitu. Nah, hal seperti itu ini termasuk takwil yang batil. Dia menafsirkan sesuatu, dia nggak pandai bahasa Arab misalnya, bahasa Arab, dia takwilnya pribadi. Itu pernah saya baru dapat viral ya di grup Setidah tuh, ada saya dapat ya, ada yang ngirim apa namanya video ya, dia mukanya macam orang Cina, saya lihat tuh. Dia bilang ya namanya tuh surah Al-Qari'ah. Siapa yang benar apa itu? Oh ya, Ustaz, Al-Qari'ah itu. Ya benar ya, kalau nggak salah Al-Qari'ah ya. Ntar saya cari videonya. Ya, surah Al-Qari'ah. Dia paham kata qari itu adalah orang yang baca. Dibilangnya, Al-Qari'ah itu adalah perempuan yang baca. Al-Qari laki-laki baca katanya. Al-Qari'ah adalah perempuan baca. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh takwil batil mardud. Kenapa? Al-Qari'ah dengan Al-Qari aja udah beda. Bedanya apa? Satu pakai ain, satu pakai hamzah. Yang hamzah artinya orang baca, yang Qari'ah tuh beda, yaitu hari kiamat. Nah, hal-hal seperti ini, takwil seperti ini, takwil yang batil. Takwil yang batil. Di antaranya lagi, saya kasih contoh dari diri saya sendiri. Nah, misalnya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Kata utul kitabah dipahami sebenarnya apa? Orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab di sini maksudnya apa? Nasrani dan Yahudi, ya kan? Nasrani dan Yahudi. Saya bilang, utul kitab di sini, kata kitab di sini maksudnya umum. Siapa saja orang pembelajar.
Artinya siapa saja belajar, mau belajar agama kah, mau belajar umum kah, maka sembelihannya halal. Mau dari dari apa nih? Dari agama apapun. Nah, takwilan yang saya buat ini adalah takwilan batil. Takwilan batil. Yang enggak ada dasarnya sedikit pun dari syariat, dari bahasa tuh enggak ada. Nah, hal-hal kayak gini, pentakwilan batil kayak gini, itu disepakati oleh para ulama. Imma orangnya menjadi mubtadi hakiki atau menjadi zindiq. Karena dua itu doang. Jadi mubtadi yang kalau dia bodoh, semoga Allah maafkan, tapi tetap salah dia, tetap dikatakan sesat. Tapi kalau dia dengan keadaan sadar, kemudian rewel dan lainnya, ngeyel dan lainnya, maka itu bisa menyebab kemurtadan. Kenapa? Karena dia mentakwil sesuatu tidak pada jalan yang benar. Ta'wilatil mu'amulahidah wal batiniyah wal mujassimah wa ghairihim fahuwa kufrun, dan ini adalah kekafiran. Dan hal ini adalah disepakati oleh para ulama, orang-orang yang mentakwil dengan keadaan seperti itu disepakati kekufurannya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Hasan di sini, kama yang qasimut ta'wil min haitsu zuhurihi wa kifaihi ila qismain. Kemudian terbagi juga takwil dari sisi jelas dan sambarnya menjadi dua bagian. Takwilun qarib, yaitu takwil yang dekat, bahwa takwilul ladzi yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin, yaitu takwil yang dia maknanya tampak dengan dalil yang dekat dan dengan kita bilang memikirkan dengan yang dekat, kemudian nggak jauh-jauh mikir dia, nggak terlalu pikir panjang-panjang. Nah, bi adna dalilin wa ta'ammulin, dengan dalil yang dekat, kemudian dengan pemikiran yang mudah. Kama fi qaulihi ta'ala, bal yadahu mabsuutatan kinayatan anil qam firraddi 'alal ladzina qalu innallaha bakhil. Nah, di sini diantaranya disebutkan Syekh Hasan, yaitu bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Ini bentuk kinayah dari kata mulia atau kata orang dermawan untuk membalas, untuk kedermawanan, untuk membalas, yaitu terhadap orang-orang yang mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakhil, yaitu Allah Subhanahu wa taala bakhil. Dan ini tafsiran seperti ini terdapat di kitab tafsirnya At-Tabari, kemudian tafsirnya Mujahid, kemudian beberapa ulama, banyak ulama salaf menafsirkan demikian. Kenapa? Karena dekat. Karena setelah kata ini Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kata infak setelahnya, yaitu yunfiqu kaifa yasha, itu menunjukkan bahwasanya di sini maksudnya adalah mengenai pembahasan mengenai orang-orang yang bakhil. Balasan Allah dari Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bakhil. Kemudian wa ta'wilun ba'id, yaitu takwil yang jauh. Jauh di sini bukan berarti dia nggak diterima, tapi perlu pemikiran panjang, perlu pemikiran dalam, baru bisa dapat bahwasanya takwilnya demikian. Bahwa ta'wilul ladzi la yadhharu ma'ana bi adna dalilin wa ta'ammulin. Takwil yang nggak nampak maknanya dengan pemikiran pendek, dalil yang dekat nggak dapat, atau pemikiran pendek juga nggak dapat. Nah, baru angkarahu as-sami di awali walatin li fu'dihi, yaitu kadang ya diingkari orang yang pendengar ketika di awal dari penjelasan hal itu, karena jauhnya takwil itu dari apa yang kita pahami di awal, apa yang dipahami di awal. Misalnya
misalnya. Tahu hadis mengenai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudhu, kemudian Rasulullah SAW mau pergi ke masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau? Mencium. Mencium. Zahirnya mencium di sini apa yang kita pahami? Apa yang pertama kita pahami ketika kata mencium ini? Apa yang kita pahami pertama kali? Menyentuh kulit. Menyentuh kulit dengan bibir, ya kan? Dengan kulit. Betul. Benar ya? Itu yang kita pertama kali kita pahami ketika mengetahui kata mencium. Tapi mazhab Syafi'i mentakwil dalil itu, mengatakan bahwasanya suara apa tuh? Oke. Dalam mazhab Syafi'i mentakwil dalil itu mengatakan bahwasanya di situ Rasulullah SAW mencium istrinya emang, tapi dengan cadar, dengan tertutup, dengan tidak bersentuhan langsung kulitnya. Kenapa? Karena dasarnya bahwasanya suami istri ketika bersentuhan itu membatalkan wudhu. Karena awalnya itu aula mastumun nisa, bahwa maknanya ke zahir di situ. Di Quran dipakai zahir, tapi ketika masuk ke hadis ditakwil. Nah, ketika kita masuk ke hadis di zahir, maka Qurannya ditakwil. Jadi dia memang harus konsekuensinya kayak gitu, karena dua dalil ini seakan-akan saling ta'arud atau berseberangan maknanya. Nah, itu diantara takwil ba'id. Lah, baru iya juga. Tapi terkadang itu nggak bisa kita pikirin di awal pertama kali membaca dalil, nggak bisa. Tapi kita pahami ketika agak mikirin lagi, nengok dalil lagi yang lainnya, baru kita bisa memahami ini takwilnya seperti ini. Agar apa? Agar dalil itu tampaknya tidak saling bertabrakan satu sama yang lainnya. Kemudian di sini Syekh Hasan memberikan contoh lagi, wakadzalika ta'wili qaulihi ta'ala. Yang Anda nggak tahu nih, di kitab lain ada lafaznya nggak? Ayat apa? Apakah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa atau yang lain? Ya Ustaz. Anda curiga itu? Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa bima'na istaulah menurut beliau. Ma'a qaulina bi ta'wili hadzal ayah. Yaitu dengan pendapat kita itu dengan mentakwil ayat ini, wa adami hamliha ala zahiriha, dan tidak membawa maknanya terhadap zahirnya, mimma yatanafa ma'a tanzihillahi an sifatil hawadis. Untuk menghindari, yaitu diberlakukan seperti itu, untuk menafikan hal itu agar apa? Agar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang baru, sifat-sifat yang baru. Wala na'ni bil ba'id. Dan bukan kami maksud dengan kata ba'id itu al-fasid awil batil, yaitu yang nggak bisa dipakai fasid atau batil yang rusak, kama fi taqsimit sabiq, sebagaimana di pembagian sebelumnya. Bal na'ni annahu sahih. Akan tetapi maksud kami dari ba'id di sini sahih juga diterima, illa annahu nggak akan sampai ke kalau cuman pakai pemikiran pendek dan lainnya. Baik, sedikit ya pembahasan mengenai apa yang dijelaskan oleh Syekh Hasan itu. Anda berusaha pertengahan ya dengan apa yang antum pegang masing-masing dan dengan apa yang Anda pegang. Pertama, ikhwas sekalian, apa yang terjadi mengenai perdebatan mengenai asma wa sifat dan lainnya itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Dan apa sampai sekarang pertentangan apa yang terjadi di antara Al-Athari atau Asy'ari atau Maturidi, itu semua pertentangan yang emang kita bilang sudah terjadi berabad-abad, sudah berulang-ulang.
apapun mauqif antum, apapun ya kita bilang apapun yang antum putuskan, yang antum pegang itu kembali ke antum, kembali ke antum. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya para ulama usuli, yaitu para ulama ahli usul fikih, jumhur ulamanya berpendapat bahwasanya dalam masalah akidah nih, kita itu diwajibkan untuk tidak taklid, yaitu diwajibkan untuk ijtihad. Untuk ijtihad. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu sesat, di antaranya orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka sesat dikarenakan mengikuti rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka dalam perkara akidah, taklid. Dalam fikih, ijma ulama, furu' itu ijma ulama dibolehkan gitu taklid. Selama dia awam. Kalau dia mujtahid maka terlarang. Tapi dalam akidah, hatta awam itu diwajibkan untuk ijtihad, yaitu berusaha mencari kebenaran. Dan sini ada suatu taklik tambahan, yaitu selama yang bukan disepakati oleh para ulama. Kalau disepakati para ulama, maka kita wajib taklid. Wajib taklid. Adapun sesuatu yang masih ada pertentangan di situ, masih ada perdebatan sampai hal itu, kita berusaha untuk mencari kebenarannya. Bisa taklid antum dengan cara dengan ijtihad antum bisa dengan cara membandingkan para ustadz atau para guru. Bisa ijtihad antum dengan meneliti kitab-kitab yang ada dan mempelajarinya. Bisa juga ijtihad antum dengan cara banyak yang lain. Intinya antum berusaha, kita berusaha untuk mencari kebenaran. Dan apa yang terdapat di kitab ini misalnya ataupun dari hal lain, hal-hal seperti itu sudah sering terjadi di kitab-kitab lain. Apa yang dibawakan oleh Syekh Hasan itu, yang notabene beliau adalah bermadhab Asy'ariyah, itu wajar beliau membawakan madhab beliau dalam kitab beliau. Sebagaimana beberapa ulama yang lain membawakan perbahasan akidah mereka di dalam kitab-kitab mereka, itu wajar. Saling mendakwahkan apa yang mereka anggap benar. Itu sangat wajar. Dan kita sebagai orang-orang yang terpelajar, kita berusaha mencari atau berusaha menghormati dulu pertama apa yang mereka bawakan, apa yang mereka putuskan dengan kehidupan mereka. Dan kita sebagai kita yang hidup sekarang, kita hanya bisa menilai diri kita. Kita mencari kebenaran versi kita. Kenapa pun mauqif antum misalnya dalam akidah zaman ini mauqif masalah ini ada tiga versi. Yang pertama, yang paling sering bertentangan itu adalah saat ini ya di dunia maya, Asy'ariyah lawan Asy'ariyah misalnya. Itu sering banget pertentangan masalah asma wa sifat dan lain-lainnya. Saling tuduh menuduh, saling sebar lakob, saling kita bilang timpal dalil dan lainnya, itu biasa. Apapun mauqif antum, seperti misalnya saya bermadzhab Asy'ariyah, saya anggap Asy'ariyah salah, itu mauqif antum. Artinya antum akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang antum pakai. Bagi orang yang Asy'ariyah mengatakan Asy'ariyah benar, Asy'ariyah salah, itu mauqif antum. Antum akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang antum pegang. Ataupun antum mengakui satu sama lain, dua-dua benar, ini adalah kesalahpahaman. Itu juga mauqif antum. Nah, semua itu antum yang mempertanggungjawabkan pribadi-pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang didakwahkan oleh Syekh Hasan itu adalah di antara mauqif beliau. Dan antum boleh beda, dan antum juga beda boleh, antum boleh juga sama, selama
hal-hal itu tidak membuat doror yang lebih gede. Diskusi dipersilahkan, saling debat silahkan, saling bantah-bantah itu ilmiah masalah, nggak ada masalah. Kan tetapi jangan sampai dikarenakan adanya saling kita bilang lempar argumen itu membuat persaudaraan terus tidak ada. Jangan sampai. Kalau kita berkaca dengan para ulama-ulama dahulu, mereka emang saling balas-balasan masalah kitab dan lainnya. Itu biasa. Tapi mereka tetap saling mendoakan, tetap saling memuji. Walaupun berbeda dalam beberapa pandangan. Sebagaimana Suyuti rahimahullah ta'ala memuji Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memuji An-Nawawi. Walaupun secara mauqif akidah mereka bisa berbeda banyak. Tuh, hal-hal seperti itu sebenarnya kita harus tiru kembali. Yaitu apa yang mereka lakukan itu kita tiru. Walaupun mereka berbeda pandangan, tetap saling membalas argumen, mereka saling menghormati. Sebagaimana kalau zaman ini pernah terjadi, sering terjadi. Misalnya di sisi lain ada Syekh Albani, ada Syekh Qardawi, Yusuf Qardawi, mereka saling balas-balas. Syekh Yusuf Qardawi meminta disahihkan hadisnya oleh Syekh Albani. Syekh Albani ngebalas surat Yusuf Qardawi dengan santun dan lainnya. Adapun sekarang saya nampak berkeliaran di medsos dan lainnya, mengkritik tanpa adab, kemudian menggunakan lakop-lakop buruk. Saya nggak tahu dapatnya dari mana seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tuh. Jadi saya harap teman-teman sekalian bersikap dewasa dalam hal ini. Dan kita mempunyai, ya umat Islam sekalian tuh mempunyai PR lebih banyak lagi. PR-nya apa? Mungkin yang sudah berteman dari saya di WA ya, itu sekarang ini lagi marak-maraknya ateis, pluralisme, kemudian sekuler dan lainnya yang menggerogoti anak-anak kaum muslimin, yang membuat bukan membuat orang jadi maksiat doang, tapi bisa membuat orang-orang itu keluar dari Islam. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang menjadi fokus utama kita saat ini, yaitu bagaimana kita mengingatkan mereka masalah itu dengan misalnya tuh buku Sapiens. Antum tahu buku Sapiens? Ada yang pernah baca buku Sapiens? Buku Sapiens punyanya punyanya Yuval Noah Harari. Buku Sapiens yaitu punyanya Yuval Noah Harari. Itu bukunya mengenai sejarah ringkas umat manusia. Itu buatan orang Yahudi, sekarang ateis ya. Itu diantara bacaan yang dibaca oleh anak muda sekarang. Yang diantara akibatnya, yaitu antum tahu kan anaknya Gubernur Ridwan Kamil itu buka jilbab dikarenakan baca ini. Ini buku pemurtadan. Kalau saya bilang kalau dipercaya itu bisa jadi murtad. Kenapa? Karena nganggap bahwasanya agama itu adalah hasil dari khayalan manusia, hasil dari mimpi seseorang, hasil dari putus asanya manusia. Itu dikatakan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus kita jadi fokus utama saat ini. Itu dakwah tauhid loh. Dakwah tauhid yang kita harus lebih bentengi anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari hal-hal seperti itu. Dan antum kalau nanti Anda bisa kasih bukti ya, di buku-buku sejarah kita saat ini, kurikulum 2020, itu disusupin masalah-masalah kini di buku pelajaran mereka. Tuh, itu kami bahas di IKAM ya. Di IKAM, itu kami bahas bahwasanya hal-hal seperti itu sudah masuk ke kurikulum Indonesia. Yang sekiranya orang-orang kayak kita mempercayai kayak gitu, itu bisa menyemurtatkan seseorang. Hal-hal seperti itu harus kita bentengi. Sehingga nanti saya munculkan sama antum ya. Di antara bukunya tulisannya apa yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kayak gitu. Saya harap teman-teman sekalian
depannya lebih dewasa untuk menghadapi hal kayak gini. Saling balas-balas hujah, dalil tuh nggak masalah. Dipersilahkan satu. Dari dulu emang ulama kayak gitu. Tapi saat ini ada fokus lebih kuat, kita harus masalah ateis tuh lawan bersama tuh. Lawan bersama yang kita harus saling kerjasama untuk menghancurkan mereka. Agar anak-anak muda sekarang ini dijauhkan dari hal kayak gitu. Walaupun banyak banget loh. Banyak banget itu anak-anak muda terjangkit hal kayak gitu. Menganggap jilbab itu nggak wajib. Menganggap bahwasanya Nabi itu ada salah. Menganggap agama Islam itu nggak sempurna. Yang hal-hal seperti itu sebenarnya sudah maklum minatin bidorurah. Yang orang muslim itu nggak boleh nggak tahu itu. Ya sebenarnya kalau muslim mengatakan seperti itu bisa murtad. Bisa murtad. Tapi hal-hal seperti itu banyak terjangkit oleh anak-anak muda sekarang. Tuh, saya harap hal-hal seperti ini nggak dijadikan permasalahan besar. Atau mulai diskusi itu dipersilakan. Punya maukif pribadi silahkan. Menyalahkan yang lain juga silahkan. Yang penting punya tanggung jawab. Tapi jangan larut atau kita bilang berlama-lama dalam hal yang faedahnya sedikit. Maksudnya sedikit di sini ada yang lebih besar lagi yang harus kita urus, yaitu masalah umat melawan ateis dan lainnya. Saya pribadi kedepannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan tengah umat kita itu sebagaimana Zakir Naik ya, yang melawan orang-orang Nasrani, Yahudi dan lainnya. Ada orang-orang yang bisa menjadi simbol utama umat Islam dunia ini yang melawan ateis dan sejenis. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung sedikit mengenai nasikh wal mansukh. Faslu tsamin fi nasikh wal mansukh. An-nasakh huwa bayan intihai hukmin syar'i bitoriki syar'iyyin mutarakin anhu, yaitu penjelasan mengenai akhir dari sebuah hukum syar'i. Maksudnya akhir dari sebuah hukum syar'i dengan torik syar'i, yaitu dengan cara yang dibenarkan atau dengan cara yang syar'i mutarakin anhu, yaitu sifatnya yang menutup yang baru ini adalah bersifat dia itu lebih, saya bilang lebih ke belakang atau ada jarak di antara dua hukumnya. Mutarokin itu artinya ada jarak, kita bilang ada jarak. Fima la yakunu hukman syar'iyan la yusamma raf'uhu naskhon. Pada sesuatu yang bukan bersifat hukum syar'i maka tidak dinamakan naskhon, yaitu nasikh. Jadi nasikh mansukh itu adalah ilmu mengenai suatu hukum itu dihapus dan diganti ataupun tidak diganti. Diganti ataupun tidak diganti. Bisa diganti dengan lebih berat, lebih ringan, atau sepadan. Atau bisa diganti dengan sesuatu yang nggak ada. Sesuatu nggak ada. Itu dinamakan nasikh mansukh atau ilmu nasikh. Nasikh itu sesuatu yang mengganti. Mansukh itu sesuatu yang diganti. Diganti. Misalnya dulu kita itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu menghukum itu dimansukh, ya dihapus. Kemudian nasikhnya apa? Penghapusnya itu apa? Adalah sholat ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Kal bara'atil asliyatil ma'rufati bil aqli qabla ijabil ahkami bis syar'i. Yaitu sebagaimana kaedah bara'ah al asliyah, yaitu hukum dasar sesuatu itu terlepas dari segala hal. Al ma'rufah bil aql, yang didapati dari dalil akli qabla ijabil ahkami bi syar'i, sebelum ada kewajiban mengenai hukum syar'i. Fala ya'tabiru raf'uha naskhon, maka tidak dikatakan pengangkatan hukumnya sebagai nasakh li'annaha lam tathbut bi syar'i, dikarenakan dia tidak ditetapkan dengan syariat. Maksudnya apa? Dahulu itu syariat tuh nggak ada. Dahulu syariat Islam itu nggak ada. Ketiadaan itu bukanlah syariat. Kemudian datangnya ada syariat, misalnya awalnya
tidak dilarang masalah zina misalnya, kemudian dilarang masalah zina, itu tidak dinamakan nasakh. Kenapa? Ketiadaan itu tidak dihasilkan dari hukum syariat, maka tidak dinamakan nasakh. Sedangkan nasakh itu apa? Sesuatu itu dihapus, yang dihapus itu awalnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya dulu syariat awal kita itu dibolehkannya nikah mut'ah. Itu dibolehkan. Kemudian dilarang. Nah, dibolehkan oleh syariat. Kemudian dilarang oleh syariat lagi. Ini namakan nasakh. Akan tetapi yang awalnya dibolehkan bukan dikarenakan syariat. Dulu dibolehkan makan babi karena nggak ada larangannya. Kemudian dilarang makan babi, itu bukan dinamakan nasakh. Bukan dinamakan nasakh. Karena baro al-asliyah al-ma'rufah bil aql yang didapat dari dalil aqliyah, maka tidak dapat dinamakan nasakh. Wadzalika kasiyami ramadhana mathalan fa inna raf'a adami wujubi saumihi as-sabit bil aqli qabla wurudi syar'i bi wujubi saumihi la yusamma naskhon. Sebagaimana di antaranya itu contohnya adalah puasa Ramadan. Dulu sebelum adanya diangkatnya hukum ketidakwajiban puasa yang dia ada dikarenakan dalil akal, yaitu berasal dari yang bukan berasal dari syariat, yaitu qabla wurudi syariat. Sebelum adanya syariat turun tentang mengenai wajibnya puasa, maka tidak dinamakan nasakh. Dulu awal-awal kita nggak diwajibkan puasa. Ya, ketidakwajiban itu tidak dinamakan syariat. Kemudian datang syariat mewajibkan puasa. Nah, dari tidak wajib jadi wajib itu tidak dinamakan nasakh. Kenapa? Yang tidak wajib ini tidak ditetapkan oleh syariat. Sedangkan wajib ini ditetapkan oleh syariat, maka hal ini tidak dinamakan nasakh. Fakadzalika la budda lin-nasikh an yakuna hukman syar'iyyan min Qur'anin aw sunnatin fala naskha bil aqli awil maslaha aw ghairi dzalika minal umur. Begitu juga, maka bagi penghapus hukum itu adalah harus berupa dari hukum syar'i, dari Quran ataupun dari sunnah. Fala naskha bil aqli awil maslahati aw ghairi dzalika minal umur. Maka tidak ada namanya nasikh mansukh dengan akal. Penghapusan hukum dengan akal nggak boleh. Oh, ini akalnya nggak cocok sama saya, dihapus hukumnya, nggak bisa dalam syariat. Awil maslahah, nggak boleh juga dengan maslahah. Aw ghairi dzalika minal umur. Maka tidak boleh selain dari Al-Quran dan Sunnah. Ataupun ijma' sebenarnya bisa ya, ijma'. Karena ijma' itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang dapat menghapus hukum. Tidak bisa. Akal nggak bisa menghapus hukum. Akal cuma bisa menafsirkan hukum. Awil maslahah. Maslahah, akal itu tidak bisa menghapus hukum, tapi bisa mentaksis. Yaitu mengkhususkan sebuah hukum, memberi maksud sebuah hukum, mentakwil sebuah hukum, itu bisa. Tapi untuk menghapus sebuah hukum hanya Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dihasilkan darinya, misalnya adalah ijma'. Wala budda lin nasikh, dan harus bagi nasikh, yaitu penghapus hukum itu, an yakuna mutaakhiran anil mansukh, yaitu dia datang lebih akhir dari sesuatu yang dihapus. Jadi yang dihapus itu lebih duluan ada, kemudian datanglah penghapus setelahnya. Jadi kalau saya bilang nomor 1 adalah mansukh, nomor 2 adalah nasikh. Nomor 1 duluan ada, kemudian datang nomor 2. Nomor 2 ini yang bisa menghapus nomor 1. Nggak mungkin nomor 1 menghapus nomor 2. Kenapa? Karena nomor 1 nggak mungkin sesuatu yang dahulu datang menghapus yang akan datang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Fa'inita solabihi kalistitna'i wa syarti wa sifati fala yusamma naskhon bal taksison. Maka jika dia bersambung seperti istisna, syarat, sifat, maka tidak dinamakan nasakh, akan tetapi dinamakan taksis. Wallahu ta'ala alam. Mungkin di sini saja pertemuan kita hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan.
Kita tutup. Tidak ada yang mau ditanyakan, saya lihat di grup rame, Masya Allah. Ke sini agak sepi, tapi nggak masalah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pendapat antum gimana Ustaz tentang maqasid syariah yang selalu yang kontemporer ini yang selalu mengutamakan maslahah Ustaz? Kan di Nah, sini kan yang ya, barusan dibahas Ustaz. Maslahah itu kan nggak bisa menghapus sebagai nasih ya Ustaz. ya Itu nggak bisa. gimana menurut Ustaz? Nah, itu namanya, makanya beberapa ulama mengatakan ya, guru saya pribadi, di antara dampak negatif, walaupun nggak secara pasti ya, dampak negatif belajar maqasid tanpa menimbang dengan hukum syar'i, pendalaman hukum syar'i, penetapan tauhid yang kuat, kemudian akidah yang kuat, hanya akan melahirkan para zindiq. Maksudnya apa? Karena ketika kita belajar maqasid, kita itu bakal memilah-milah hukum. Mana yang tahsiniyat, mana yang mukammilat, mana yang hajiat, mana yang doruriyat. Pernah belajar antum? Hal seperti itu? Pernah Ustaz. Itu kita bakal mengotak-ngotakkan syariat. Ketika terkotak-kotak kayak gitu, terkadang ada orang-orang yang hatinya condong kepada keburukan. Mulailah dia menghilang-hilangi syariat dengan dalil maslahah. Walaupun sebenarnya boleh dalam beberapa keadaan. Misalnya, kemarin COVID ya, COVID. Kemudian ada anjuran dari apa namanya? Dari kesehatan untuk memberi jarak terhadap sebuah perbuatan. Kemudian para ulama menimbang-nimbang dari maqasid, apakah bisa, mana lebih utama, tidak sholat di masjid ataukah sholat di masjid dengan jarak. Ini dua sisi syariat dihilangkan. Kalau sholat di rumah, menghilangkan syariat sholat jemaah. Kalau sholat jemaah di masjid, menghilangkan syariat apa kira-kira? Apa yang dihilangkan sholat di masjid, syariatnya hilangnya apa? Yaitu rapat saf. Maka para ulama menimbang, mana sih yang lebih kecil mudorotnya dihilangkan? Maka dihilangi masalah rapat saf. Walaupun beberapa ulama menghukuminya sebagai, ada beberapa ulama wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi hal itu bukan termasuk doruriyat dalam sebuah sholat. Dan bukan termasuk hajiat dalam sebuah sholat. Maksudnya doruriyat dan hajiat di sini adalah tidak menghantam keabsahan sebuah sholat. Dan dia termasuk tahsiniyat ataupun mukamilat dari sebuah sholat. Maka para ulama memfatwakan untuk sholat renggang, untuk menghindarkan adanya maslahat diniyah yang dihilangkan, yaitu sholat jamaah. Dikarenakan sholat jamaah fardu kifayah tetap dilaksanakan, tetapi beberapa bagiannya itu dihilangkan, yaitu masalah rapat saf. Itu bagus. Tapi beberapa orang ada yang dengan kita bilang dalih maqasid itu mengoyak syariat. Ada. Di antaranya orang-orang sekarang ini dengan dalih maqasid bahwasanya hifdzun nafs aula min hifdzi yani ad-din, dikatakan bahwasanya syariat potong tangan, syariat bunuh membunuh, kemudian syariat cambuk dan lainnya, itu nggak sesuai dengan urfna sekarang, nggak bagus sekarang, misalnya nggak sesuai zaman. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dirusak, yaitu syariat itu tidak bisa dirusak oleh maslahah yang berasal dari akal-akal personal. Dan antum harus tahu ikhwan sekalian bahwasanya ketika sesuatu hukum ditetapkan oleh maslahah kemudian terjadi ijma, maka walaupun maslahahnya hilang, hukumnya tetap berjalan.
hukumnya tetap berjalan. Ana misalkan kepada antum. Dulu para sahabat membukukan Al-Quran, kenapa kira-kira? Banyak syuhada yang dari penghafal Quran, Ustaz. Penghafal Quran pada mati, benar kan? Iya, Ustaz. Kemudian, apalagi kira-kira? Alasannya penghafal Quran pada mati. Perbedaan lahjah Ustaz dulu di zaman Utsman bin Affan. Perbedaan lahjah. Kemudian apa lagi? Dan banyak kan alasannya, matinya para qurra, kemudian perbedaan lahjah, kemudian ikhtilaf para sahabat mengenai bacaan, kemudian banyak lagi. Anda tanya sama antum, alasan-alasan seperti itu relevan nggak zaman sekarang? Atau sudah hilang alasan-alasan seperti itu? Hilang, Ustaz. Sudah hilang. Penghafal Quran ratusan kan, ribuan, jutaan pun kalau saya bilang. Kalaulah dihilangkan Quran, bilang diharamkan para ulama hari ini, nggak boleh ngafal Quran, nggak boleh nulis Quran. Anda yang sama antum, masih ada nggak Al-Quran? Masih ada nggak? Masih ada. Walaupun disuruh nggak boleh tulis Quran, masih ada. Dulu ditulis Al-Quran dikarenakan maslahat. Akan tetapi masalahnya sudah hilang, tapi bersepakat para sahabat setelah itu untuk menulis Quran. Maka masalah itu, ijma itu, hukum itu yang didasarkan maslahat, kemudian berijma, maka hukum itu tetap harus ada walaupun masalahnya tapi udah hilang. Kira-kira paham ikhwas kalian? Atau perlu contoh lain? Misalnya, pada zaman Rasulullah SAW, orang mentalak 3 kali, dihitung berapa kali? 1 kali talaknya atau 2 kali atau 3 kali? Zaman Rasulullah, 1. Kemudian pada Umar bin Khattab, zaman Umar bin Khattab, orang yang mentalak 3 kali, itu dihukumi berapa? Antitolik, dihukum berapa kali? Pada satu waktu? Dihitung 3 kali langsung dia. Dihitung 3 kali. Itu kira-kira Umar bin Khattab membuat hal itu, yaitu hukum orang yang mentalak 3 kali satu tempat itu dihukum 3 kali talak, jadi bain langsung. Itu dikarenakan apa? Umar bin Khattab melakukan hukum tersebut, menetapkan hukum tersebut. Kenapa? Karena maslahah. Masalahnya apa? Karena pada zaman Umar bin Khattab banyaknya laki-laki yang mentalak istri sembarangan. Kemudian pokoknya terlalu barbar lah untuk masalah talak dan lainnya. Maka Umar bin Khattab punya keputusan, orang yang mentalak 3 kali, maka 3 kali kena pada satu waktu itu. Dan hukum itu masih berjalan sekarang. Walaupun masalah pada zaman Umar bin Khattab telah hilang. Setuju atau setuju? Setuju kan? Saya misalkan yang lain. Pada zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah SAW, azan Jumat berapa kali? Azan Jumat berapa kali? Sekali atau 2 kali? Pada zaman Abu Bakar, Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, Sekali. Abu Bakar, Umar, berapa kali? Sekali. Kita sepakat sekali. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, berapa kali azan Jumat? 2 kali. Alasannya apa? Sudah umat Islam sudah banyak. Karena pasar, orang-orang pada lalai di pasar, kalau azannya sekali, maka mereka persiapannya perlu waktu panjang. Benar kan? Benar kan? Itu masalah enggak kira-kira? Masalah sekali sih. Masalah. Kemudian para ulama, para sahabat pada zaman itu bersepakat untuk buat azan 2 kali. Adanya ijma' sukuti lah kita bilang. Ijma' sukuti para sahabat. Anda tanya, diamalin atau enggak pada zaman sekarang? Walaupun enggak ada, udah ada speaker. Diamalin enggak? Antum ngamalin, antum diamalin karena masalah atau karena ijma'? Ijma'. Karena ijma'. Karena ijma'. Jadi ini antum pahami bahwasanya ada hukum-hukum yang sudah ijma', walaupun didasari dari maslahah itu tetap diamalin. Tetap diamalin. Misalnya lagi, lebih bagus misalnya.
Kalau ada orang Muhammadiyah, Ana minta maaf ya. Ini kita agak diskusi sedikit. Misalnya dulu Rasulullah SAW melihat hilal dengan mata, benar ya? Itu tujuannya adalah wasilah untuk menggapai sesuatu yang matlub, yaitu sesuatu yang diinginkan, yaitu nampak bulan dengan ru'yah. Anda tanya, ru'yah itu wasilah atau goyah? Ru'yah itu wasilah atau goyah? Wasilah, Ustaz. Wasilah. Tujuannya adalah untuk nampak bulan. Tahu bulan apa, itu tujuannya wasilah. Tapi ulama udah bersepakat mengamalinya di hal itu. Nah, sampai sekarang masih banyak ulama mengatakan hal kayak gitu, yaitu bersepakat dalam hal itu. Yang awalnya masalahnya itu untuk melihat bulan sebenarnya udah hilang. Kenapa? Udah ada tanggal, kemudian udah ada apa lagi? Udah ada teropong, udah ada satelit dan lainnya. Itu masalahnya tidak dipakai lagi zaman sekarang. Anda tanya sama antum. Apakah masih dilihat bulan dengan ru'yah atau udah boleh pakai isap kira-kira? Kira-kira gimana? Tetap ru'yah atau mengamali ru'yah karena wasilah atau karena ijma? Ijma. Ini pembahasan ini tidak antum dapati di kitab usul fikih apa ya? Nggak banyak sih ngebahas ini. Hatta di Syafi'iyah pun sedikit banget ngebahas ini. Yang ngedalam membahas ini mazhabnya Hanafi ya, Masya Allah. Dalam kitab Kasful Asror. Itu Masya Allah beliau mendalam masalah ini. Dan anak pribadi setuju banget bahwasanya hukum-hukum yang didasari dengan maslahah kemudian terjadi ijma, maka walaupun masalahnya itu hilang, ijma'nya tetap berjalan. Kira-kira paham ikhwas sekalian? Ada yang nggak paham dari contoh-contoh yang diberikan? Paham, Ustaz, insyaallah. Nah, jadi hukum-hukum yang awalnya dikarenakan masalah, misalnya masalah khamr kira-kira apa? Yaitu menghindari orang menghindari seseorang mabuk ketika sholat, benar kan? Kemudian manfaatnya lebih sedikit daripada mudorotnya. Ya kan, benar kan? Itu kan masalah dari pengharaman khamr. Kemudian telah berijma para umat muslim udah ada nas Al-Quran Sunnah. Kira-kira ada khamr menyehatkan. Ada khamr menyehatkan. Kira-kira masalah antum ngikuti tetap atau udah nggak ada lagi kok mudorotnya ini khamr. Misal antum mengikuti hukumnya dikarenakan masalah atau karenakan ijma atau hukum syar'inya? Ijma. Ijma. Walaupun dalam syariat kan dibilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian dalam dalil lain apa ayatnya lupa? Yang bawah Al-Baqarah itu aktsaru min nafi'ihima. Ada yang apa? Ayatnya lupa nah. Bukan apa pokoknya itu lupa ya. Karena manfaatnya lebih sedikit karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Huma akbaru min naf'ihima. Wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Ya kan? Itu kan awalnya syariat mengharamkan si khamar itu dikarenakan apa? Dikarenakan maslahah, yaitu mudaratnya lebih gede daripada manfaatnya. Datang orang Jepang zaman sekarang bilang, ini minuman khamar kami ini lebih menyehatkan tubuh, menghangatkan tubuh, membuat senang, membuat santuy, nggak memabukkan. Antum minum atau kagak? Kagak dong. Kenapa? Karena sudah berijma para ulama bahwasanya khamar itu haram walaupun apa? Menyehatkan tubuh. Wallahu taala alam. Auni bisa dipahami atau kurang baik jawaban saya minta maaf ya. Ya, insyaallah mafhum, Ustaz. Karena di kampus kami lumayan kajian makosid lumayan kencang, Ustaz. Ya, bagus, insyaallah bagus. Dalamin aja kajian makosid bagus, tapi harus
dibarengi dengan ilmu syariat yang kuat, dengan ilmu tauhid, dengan akidah, karena takutnya kita bilang bengkok ke zindik, bahaya. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Mungkin 10 menit lagi mau diskusikan, ada? Jadi Ana harap dengan apa yang kita bahas tadi masalah ta'wil dan zahir, Ana minta maaf jika ada kekurangan. Ana berusaha adil ya, dikarenakan antum menjemuk di sini. Apa yang Ana punya mauqif dan antum punya mauqif boleh beda. Yang penting kita tetap bersaudara, saling tukar dalil dipersilahkan, saling mengingatkan dipersilahkan. Yang penting kalau diskusi itu atau saling memberi ilmu itu harus dengan adab, ilmiah, dan amanah. Itu penting, 3 hal itu antum harus pahami. Adab, ilmiah, amanah. Kadang ada orang yang berilmu, ilmiah tapi nggak amanah. Penafsirannya bisa beda. Ada yang amanah, beradab tapi literasinya. Ada yang berilmu, amanah tapi adabnya. Makanya selalu ngulangin sama antum. Jika diskusi itu 3 hal ini selalu dipegang, adab, ilmiah, amanah. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Anda minta maaf jika banyak kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ilmunya.